Halo teman-teman, tau nggak sih ada satu negara di Asia Selatan yang kecil tapi ekonominya cukup berkembang nih. Nah, nama negara itu Nepal. Yuk, kita bareng-bareng belajar tentang sistem perekonomian di Nepal. Sini aku jelasin, kayak anak SMP. Singkatnya, Nepal itu negara kecil tapi unik. Banyak orang kerja di pertanian dan juga banyak orang kerja di dunia industri. Jadi, sistem perekonomian itu bisa dibilang campur-campur lah. Ada yang tradisional, ada juga yang modern. Tapi untuk sekarang, penghasilan utama dari Nepal itu berasal dari yang namanya remittance, yaitu uang kiriman dari warga Nepal yang kerja di luar negeri, atau yang pasti bukan di negara Nepal itu sendiri. Dan juga ada pariwisata. Kita kan tahu nih apa yang namanya di Nepal. Paling kan teman-teman pasti tahunya ada trekking, ada juga pasti terkenal kan Gunung Everest, pemanjatan ekspedisi Gunung Everest. Nah, itulah yang hal-hal utama yang ngasih devisa dan juga membuka lapangan kerja di Nepal. Dan juga sekarang mereka lagi ngembangin nih hal baru, yaitu namanya energi hidro. Makanya sekarang nih kan di Nepal itu ada banyak sumber sungai dan itu menjadi peluang untuk negara Nepal meningkatkan perekonomiannya. Nah, dan mereka juga ingin mulai ekspor listrik ke negara-negara tetangga. Tapi di balik semua keunggulan yang aku bilang tadi, ada masalah besar nih. Nepal impornya jauh lebih banyak daripada ekspornya. Jadi ada timbang jauh nih. Defisit perdagangan itu yang besar itu membuat negara ini bergantung banget sama remittance tadi dan dana luar buat menutup celah itu. Makanya di sisi lain, sebagai bentuk antisipasi dari Nepal membuat cadangan devisa mereka juga naik tahun-tahun terakhir, yaitu dengan punya bantalan yang lebih kuat dibanding dulunya. Nah, sekarang kita akan sedikit ngekritik nih gimana sih sistem perekonomian di Nepal itu. Dari POV kita, dari aku sebagai seorang ekonom, pertama tata kebijakan moneter yang pakai PEG atau PEG, yaitu mengikat nilai rupiah Nepal, karena Nepal pakai rupiah, catatan di sini namanya NPR, ke rupiah India. Jadi ada sedikit koneksi nih antara rupiahnya India sama rupiahnya Nepal. Dan Bank Sentral Nepal pakai PEG itu sebagai nominal anchor buat jaga stabilitas, keuntungan, stabilitas kurs sama kemudahan transaksi dengan India. Kerugiannya, mereka kehilangan ruang kebijakan nih, nggak ada kayak kepastian tentang independensi dari mata uang Nepal itu sendiri. Nah, ini ngebuat negara Nepal itu susah buat gerak bebas merespon guncangan lokal karena harus ngikut kondisi moneter dari India. Nah, ini artinya kalau ekonomi India ngubah suku bunga atau ada shock global yang beda efeknya buat Nepal nggak bisa cepet-cepet turunin atau naikin suku bunganya. Karena itu agak susah. Nepal sangat punya resisten yang cukup kuat untuk mengekang mereka buat tidak bisa seenaknya ngubah kebijakan moneter di negaranya. Mereka harus jaga agar kurs tetap stabil, ditambah lagi ketergantungan besar sama tadi. Ingat, di mana hasil utama devisa negara milik Nepal? Ya, itu dari remittance-nya. Dan pariwisata yang bikin ekonomi rentan kalau duit kiriman turun ataupun turis nggak yang datang nih ke Nepal. Nah, kalau kita udah ngekritik nih, mari kita sedikit kasih gimana sih gambaran buat memperbaiki sistem kebijakan Nepal. Aku ada sedikit dua ide yang cukup kuat menurutku, yaitu tentang dorong investasi produktif, khususnya di bidang hydro tadi sama ekspor. Karena dengan gitu, otomatis devisa dari negaranya lebih meningkat dengan lebih efisien, karena tentunya ngebuka lapangan kerja sama ngebuka lebih banyak produk investasi yang bikin negaranya jauh lebih produktif. Jadi lebih fokus ke warganya, jangan langsung kita nggak berharap lewat imigran atau berharap lagi lewat remittance tadi yang warga Nepal yang kerja di luar negeri. Dan terakhir adalah kita harus perkuat kayak pertahankan, let's say kalau kita packing kita pertahankan ya, menurutku kenapa sebenarnya itu pack itu bisa bagus, tapi di sisi kita harus lebih kuat lagi sebagai seorang Nepal, yaitu untuk punya ruang geraknya sendiri, tidak sepenuhnya terkekang dan terbatasi oleh rupiah India. Kesimpulan singkat, let's say kalau Nepal memprioritaskan lewat PEG ke NR tadi, itu bagus sih untuk kestabilan. Maka untuk kita tetap meningkatkan ruang tanggap dan lainnya, sebaiknya Nepal lebih fokus sekarang ada ke investasi dan juga memajukan lewat membuka lapangan kerja lebih banyak, dan juga tidak terlalu berharap lagi ke pariwisata di Nepal. Karena tidak selamanya pariwisata akan terus maju, mengingat lagi kalau ada kondisi seperti shock global ataupun ada bencana alam yang akan mengganggu pariwisata itu. Sekian itu adalah video tentang kita mengenal tentang Nepal. Terima kasih banyak. See you guys.